Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya dan lancar urusannya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya akan mengadakan beberapa macam updating informasi berkaitan beberapa project yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Di antaranya di sini ada Gipmic Coin ya, yang error, kemudian juga ada VTC Violet Swap. Nah mungkin di sini akan kita bahas ya. Nah langsung saja kita bahas yang pertama tentang Gipmic Coin ya. Di sini kalau kita lihat sudah error ya rekan-rekan. Nah, di sini error dalam bentuk bahasa Korea. Kemudian di sini akan kita cari informasi berkaitan dengan Gipmic di sini. Dan langsung saja kita ke informasi ya. Nah, di sini saya membuka website resminya gipmic.com dalam browser ya. Nanti rekan-rekan juga bisa mengaksesnya. Ini hanya sebagai bentuk Dior ya, analisa kita secara mandiri rekan-rekan. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, nah di sini ada pengumuman. Kita coba cek dalam pengumumannya apakah ada informasi yang cukup signifikan. Nah di sini kalau kita lihat ada 3 pengumuman ya. Yang pertama di sini berkaitan dengan faktor perusahaan blockchain Korea memasuki pasar Cina dengan sungguh-sungguh. Kemudian faktor pengembang platform blockchain, upacara perjanjian lisensi faktor blockchain. Kemudian perhatian kepada perusahaan ITC Gimhai Cina dengan teknologi blockchain terbaik di dunia ya. Kemudian di sini juga ada tanggal registrasinya sekitar tahun 2019 dan kemudian di sini yang terbaru tahun 2022 ya. Februari rekan-rekan. Nah, ini adalah informasinya. Kemudian di sini kalau kita coba lihat ya, di sini bisa diklik, bisa dicek ya rekan-rekan. Nah, ini adalah sebagai bentuk kita untuk melakukan Dior ya, analisa secara mandiri. Nah, di sini perhatian kepada perusahaan ITC Gimhai Cina dengan teknologi blockchain terbaik di dunia. Nah, di sini ada industri IT di seluruh dunia memperhatikan kesepakatan untuk menggunakan sistem pembayaran denda kendaraan berbasis blockchain yang dikembangkan oleh perusahaan TIK di kantor pusat Gimhai di Cina ya. Nanti rekan-rekan juga bisa membaca secara mandiri ya tentang informasi di sini. Kemudian di sini kita coba untuk langsung ke media sosialnya yaitu Twitter ya. Di sini ada Twitternya, rekan-rekan bisa dicek saja Twitternya. Nah, nanti rekan-rekan bisa masuk ke official di sini ya. Nah, kita bisa cek. Nah, di sini Twitter resminya ya tentang Gipmic official. Di sini masih diikuti sedikit pengikut karena di sini mungkin bersifat masih baru ya. Nah, di sini website resminya gipmic.com. Kemudian di sini juga memberitakan informasi terupdate 3 hari yang lalu. Nah, hanya ada satu informasi saja, kita coba untuk mengulasnya. Nah, di sini akun Gipcoin resmi telah dibuat. Kemudian kami menantikan minat dan juga dukungan Anda di masa mendatang. Terima kasih. Kemudian di sini juga ada tonton video faktor blockchain PR ya. Jadi di sini memang salah satu project yang memiliki blockchain sendiri. Kemudian di sini kita coba untuk membukanya. Nah, seperti berikut ini rekan-rekan. Kita coba cek and recheck ya. Nah, di sini ditampilkan pada sebuah video tapi dalam bentuk bahasa Korea. Apakah rekan-rekan bisa memahaminya ya? Nah, di sini tampilnya seperti berikut ini. Nah, di sini dengan durasi sekitar 3 menit ya. Kemudian di sini juga ada beberapa yang berkomentar mengenai hal ini atau masalah ini ya. Di antaranya ada daripada komunitas Koredao yang juga ikut mining daripada project ini. Nah, kematian kartu tidak bisa masuk. Apakah bisa atau bisakah masalah entry APP diselesaikan ya? Nah, jadi di sini juga ada yang merasakan bahwa tidak bisa login atau masuk dalam aplikasi Gipmic Coin ya rekan-rekan. Nah, ini tidak perlu khawatir rekan-rekan. Jadi bukan hanya rekan-rekan sendiri ya. Nah, di sini kalau kita lihat lagi, kami menantikan kesuksesan proyek ini dan berharap data baru akan tersedia dan lebih transparan. Jadi di sini yang menantikan proyek ini memang dari berbagai macam komunitas dari berbagai negara ya. Nah, saya rasa di sini memang merupakan proyek yang cukup mantap ya. Tapi di sini memang sedikit mengalami gangguan atau error ya. Nah, sedang error rekan-rekan. Kurang lebih seperti itu ya informasinya ya. Ini masih sedikit sekali informasi yang ada di sini. Mungkin ini karena masih baru ya. Dan kita tinggal tunggu saja nanti informasi yang signifikan ya. Kemudian di sini saya akan lanjutkan ke informasi berkaitan dengan Violet Swap atau VTC ya. Apakah VTC di sini scam atau tidak ya rekan-rekan? Dan kita coba untuk melakukan Dior analisa. Nanti rekan-rekan juga bisa menganalisa secara mandiri ya. Nah, di sini kalau kita lihat informasi yang terbaru. Nah, beberapa waktu yang lalu memang mengadakan minting ya. Jadi rekan-rekan tidak bisa membuka websitenya atau websitenya itu digunakan untuk minting ya sementara waktu. Nah, di sini keterangannya ya, ini adalah updating yang paling baru. Nah, juga karena situs minting kami sekarang baik-baik saja, kami mungkin akan menutup minting dalam waktu 2 hari ke depan ya. Nah, kemudian buat rekan-rekan yang mungkin memiliki whitelist ya atau pernah melakukan WD NFT, nanti rekan-rekan bisa minting gratis ya dengan biaya $1 ketika rekan-rekan ingin melakukan minting. Kemudian di sini nanti ada linknya di sini ya. Nanti rekan-rekan bisa masuk saja dalam grup resmi VTC, kurang lebih seperti itu.
Nanti link grup ini saya akan mencoba untuk menyertakan dalam kolom deskripsi ya, agar rekan-rekan juga bisa melihatnya. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya pernah melakukan minting juga, tapi gagal ya rekan-rekan. Di sini connect walletnya sangat susah sekali ya. Jadi di sini ada bermacam-macam pending ya tentang Violet Swap. Saya rasa websitenya kurang lancar ya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat, nah di sini memang mengalami bermacam-macam error ya rekan-rekan dalam hal masalah connect wallet dan lain-lainnya. Dan di sini memang ada bermacam-macam updating tentang minting daripada NFT-nya ya. Dan untuk rekan-rekan yang tidak mempunyai atau belum melakukan withdraw NFT ya, dan nanti rekan-rekan juga ada informasi updating tentang swap daripada token VTC ini ya. Kemudian di sini kalau kita coba lihat dalam informasi tentang minting ya, kita bisa klik link yang ada di sini rekan-rekan. Nah, tabelnya seperti berikut ini ya. Website ini adalah untuk minting. Jadi ketika rekan-rekan itu masuk waitlist ya, atau sudah pernah melakukan withdraw NFT, nanti rekan-rekan bisa mencoba untuk mintingnya ya, apakah berhasil atau tidak. Dan untuk rekan-rekan yang sudah melakukan minting dan berhasil atau sukses ya, bisa tulis dalam kolom komentar ya. Karena di sini saya selalu gagal rekan-rekan. Nah, di sini cara mintingnya seperti berikut ini ya. Nah, di sini kita ulang-ulangi lagi ya rekan-rekan, karena di sini memang agak sedikit error atau sulit ya. Kita coba menggunakan connect wallet, kemudian menggunakan trust wallet ya. Nah, di sini saya rasa error ya rekan-rekan, dan saya masih belum berhasil dalam melakukan minting di sini ya. Apakah ini scam atau tidak ya? Yang untuk rekan-rekan yang sudah melakukan minting dan berhasil, nanti bisa tulis dalam kolom komentar. Kemudian di sini kalau kita lihat lagi ya. Nah, di sini kita coba lihat dalam BSK scan tentang data transaksi. Apakah di sini sudah ada yang berhasil melakukan minting ya? Dan di sini kalau kita coba lihat dalam BSC-nya atau BSK scan. Nah, di sini total supply-nya 1,5 ya rekan-rekan, atau 1.500-an ya. Ini holdernya ada 388 holder, kemudian yang ditransfer sukses 1.700 ya. Kalau kita lihat di sini memang transaksi mintingnya ya, kita bisa melihat ya rekan-rekan. Nah, di sini ada yang 3 menit dan bisa sukses ya. Nah, kemudian di sini, tapi kalau saya pribadi yang ada di Indonesia sulit sekali ya untuk melakukan minting. Nah, mungkin rekan-rekan yang berhasil nanti bisa tulis dalam kolom komentar ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian masih dalam website VTC ini rekan-rekan, di sini juga ada white paper. Rekan-rekan nanti juga bisa mempelajari tentang white paper di sini. Nah, bisa diterjemahkan ya, dan bisa melakukan semacam analisa mandiri ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini white papernya seperti berikut ya, dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa menerjemahkan dan juga melakukan analisa secara mandiri. Kemudian di sini dalam menunya ada misi, ada Violet token, ada tokenomiknya ya, kemudian ada utility, kemudian juga ada NFT growingnya. Nah, ini adalah bentuk daripada kita untuk melakukan semacam analisa mandiri ya. Kemudian di sini juga ada Violet Exchange Introduction, kemudian Violet Wallet ya, Wallet Future. Nah, kemudian di sini kita coba untuk Exchange Introduction. Nah, di sini kita coba ulas sedikit tentang exchange ya. Nah, pertukaran pengantar di sini Violet Exchange bukan pertukaran terpusat yang normal. Di Violet Exchange kami telah memperbaiki masalah utama yang dimiliki semua pertukaran atau bukti tanggung jawab ya, dan bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini nanti rekan-rekan juga bisa membaca lebih lanjut ya. Nah, bukti tanggung jawab adalah cara baru untuk memberitahu pelanggan bahwa pertukaran benar-benar memiliki dana yang mereka setorkan ke dalamnya 1:1. Kemudian di sini kami akan membuat daftar yang berisi semua aset pengguna ya, KYC, email, dan semua info sensitif yang disembunyikan. Nah, kemudian di sini juga ada untuk setiap deposit yang dilakukan pengguna ke exchange kami, akan ada hash yang tersedia di blockchain dan alamat dompet yang menunjukkan bahwa dana pengguna disimpan dengan aman di dompet baru ya. Nanti rekan-rekan juga bisa mempelajari sendiri. Kemudian di sini banyak sekali ya. Nah, ini ada website atau tentang white paper daripada VTC Violet Swap. Kemudian di sini juga ada disclaimer on, penafian. Kita coba lihat sedikit tentang disclaimer on. Nah, di sini tidak ada bagian dari dokumentasi atau dokumen ini yang boleh ditafsirkan sebagai saran keuangan ya, atau sebagai jaminan kinerja masa depan untuk VTC atau investasi lain yang disebutkan di sini. Cryptocurrency sangat spekulatif dan tunduk pada kekuatan pasar yang kuat dan juga fluktuasi di luar kendali tim ya, Hoge Finance. Nah, ini adalah semacam bentuk disclaimer on ya. Jadi memang semua project itu tidak bisa tergantung suksesnya ya. Jadi memang harus sesuai dengan keadaan market atau pasar ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Karena di sini cryptocurrency memang sangat bersifat spekulasi ya, atau spekulatif. Kemudian di sini juga disebutkan ya, tidak seorang pun yang berafiliasi dengan white paper ini atau dengan Violet Swap bertanggung jawab atas kinerja aset Anda ya, untuk pengiriman token ke dompet Anda atau untuk keamanan dompet Anda ya. Anda bertanggung jawab untuk mengambil semua tindakan pencegahan keamanan yang diperlukan saat membeli mata uang cryptocurrency. Nah, ini adalah disclaimer on dari pihak Violet Swap atau VTC.
Nah, kemudian di sini kita coba lanjutkan lagi ya. Nah, di sini ada informasi updating pada tanggal 20 Februari kemarin rekan-rekan berkaitan dengan beberapa macam pertanyaan yang ditanyakan rekan-rekan komunitas semuanya ya. Nah, di sini kapan saya menerima token VTC gratis ya. Nah, di sini dalam waktu 1 sampai 24 jam ketika rekan-rekan melakukan penarikan. Kemudian di sini yang paling penting ya. Nah, di sini adalah bagaimana jika saya telah mengirimkan dompet yang salah. Nah, di sini rekan-rekan harus membuat dompet yang baru berdasarkan alamat BIP20 ya. Kemudian di sini juga ada bagaimana cara minting NFT-nya. Nah, di sini sudah ada updating. Kemudian di sini juga saya sendiri masih kesulitan dalam melakukan minting ya, dan masih belum berhasil rekan-rekan. Kemudian di sini apakah alamat kontrak simbol desimal. Nah, di sini dijelaskan. Kemudian kapan token tersedia untuk diperdagangkan atau dijual belikan ya. Nah, di sini tidak ada tanggal yang pasti ya, tapi di sini diperkirakan sebelum April akan listing di bursa ya rekan-rekan. Nah, kurang lebih seperti itu informasinya. Jadi di sini intinya rekan-rekan harus melakukan analisa mandiri, dan juga dalam menggarap token-token semacam ini rekan-rekan itu harus menggunakan dompet baru ya, atau wallet baru, jangan dicampur dengan wallet utama. Nah, nanti ketika terjadi semacam phishing, scamming ataupun dusting attack dan lain-lain ya. Nah, memang garapan-garapan semacam ini harus kita menggunakan wallet baru rekan-rekan, itu adalah untuk keamanan kita sendiri ya. Nah, oke rekan, saya sekian dulu ya informasi updating tentang dua aplikasi, yaitu Keep MX dan juga Pilot Swap ya. Nah, intinya adalah ketika nanti di sini sudah berhasil minting atau sudah beres ya, ketika tinggal beberapa hari lagi, nah mungkin website ini akan bisa terbuka, dan untuk informasi tentang penarikan dan lain-lain mungkin juga akan tersedia ya. Kemudian di sini ya saya disclaimer on ya rekan-rekan. Nah, ini rekan-rekan itu juga harus menggunakan wallet yang baru ya, jangan gunakan wallet yang utama, kurang lebih seperti itu. Dan jika rekan-rekan ada yang berhasil minting NFT, silahkan tulis dalam kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.